Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Saya Cindy Melani dengan NIM 192022410068, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Selama 1 semester ini, saya sudah mendapatkan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai apa itu psikologi pendidikan. Happy watching! Untuk memulai materi, kita harus tahu apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran di dalam lingkungan pendidikan. Adalah arti pentingnya psikologi pendidikan. Yang pertama adalah guru sebagai pendidik harus mengerti dan memahami karakteristik setiap peserta didiknya. Nah, dengan psikologi pendidikan ini membantu kita bagaimana cara memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah memberi bantuan belajar kepada para siswa. Yang ketiga adalah dalam menjadi seorang pendidik tentunya harus punya strategi dalam mengajar. Nah, di psikologi pendidikan ini banyak sekali teori-teori belajar yang membantu kita dalam menyusun strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidik bukan hanya memberi pelajaran, namun juga mendidik. Jadi, seorang pendidik bukan hanya memberikan materi pembelajaran, namun juga menanamkan nilai, menanamkan sikap baik kepada peserta didiknya. Dan yang terakhir, tambahan dari saya sendiri, menurut saya psikologi pendidikan juga sangat bermanfaat nantinya untuk kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita. Nanti sehingga kita bisa memaham, karena kita sudah paham akan memudahkan kita bagaimana perkembangan anak, bagaimana cara mendidik anak, cara belajar anak. Nah, perkembangan anak. Seperti yang kita ketahui, jika perkembangan pada tumbuhan bisa kita lihat dengan munculnya bunga, munculnya buah. Nah, berbeda dengan perkembangan anak. Perkembangan anak mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi antara awal kelahiran hingga masa remaja akhir. Nah, apa saja aspek-aspeknya? Aspek-aspek perkembangan anak yaitu perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan sosial, dan perkembangan emosi. Perkembangan remaja terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, remaja awal, antara usia 12 hingga 15 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat pesat. Yang kedua, remaja pertengahan, antara usia 15 hingga 18 tahun. Pada masa remaja ini, remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Dan yang terakhir adalah remaja akhir, antara usia 18 hingga 21 tahun. Pada masa ini, remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mulai mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidupnya sendiri. Aspek-aspek perkembangan remaja. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mencakup pemikiran operasional formal dan pemikiran pengambilan keputusan. Yang kedua adalah perkembangan emosi. Menurut Lula Kolla 1963, ada 3 emosi yang menonjol pada masa remaja. Yang pertama, emosi marah, kedua emosi takut, dan yang ketiga emosi cinta. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Menurut Kohlberg ada 3 tahap. Yang pertama, tahap prakonvensional, yang kedua tahap postkonvensional, dan yang ketiga tahap postkonvensional. Dan yang terakhir adalah perkembangan sosial remaja. Kebutuhan remaja telah cukup kompleks dan lingkungan dan interaksi sosial dan pergaulan remaja sudah cukup luas. Perbedaan individu. Menurut Lindgren 1980, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi yang terjadi pada aspek psikologis
ataupun variasi yang terjadi pada aspek fisik. Nah, adapun faktor-faktor perbedaan individu, yang pertama adalah faktor bawaan. Faktor bawaan ini merupakan faktor-faktor biologis atau genetika dari orang tua. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa jadi karena pola asuh orang tua ataupun status dan kondisi sosial ekonomi orang tua. Yang ketiga adalah budaya. Budaya ini mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan-peraturan. Dan yang terakhir adalah urutan kelahiran. Urutan kelahiran ini misalnya anak sulung yang dikenal dengan teliti, anak tengah yang biasanya mudah bergaul, dan anak bungsu yang biasanya kreatif. Macam-macam perbedaan individu. Ada 3 macam. Yang pertama, intelijensi. Intelijensi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan tertentu. Yang kedua, kemampuan otokritik atau mengkritik diri sendiri. Kemampuan ini belajar dari pengalaman yang telah terjadi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan yang telah dicapai. Nah, selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian ini ada kepribadian sanguinis, pragmatik, melankolis, dan koleris. Dan yang terakhir adalah gaya belajar. Ada 3 gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual melalui penglihatan. Yang kedua, gaya belajar auditif melalui pendengaran. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik melalui aktivitas tangan. Teori behavioristik. Menurut Desmita 2009-44, teori behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik. Sehingga perubahan tingkah laku yang terjadi pada seseorang dapat dilakukan dengan upaya pengkondisian. Teori behavioristik dengan hubungan stimulus-respon mendudukkan peserta didik sebagai yang pasif dan guru sebagai pihak otoriter. Tujuannya untuk mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik. Selanjutnya, ciri-ciri teori behavioristik menurut Ahmad. Yang pertama, aliran ini mempelajari manusia bukan dari keadaannya, melainkan dengan mengamati perbuatan dan tingkah laku berdasar kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Dan yang ketiga, mengemukakan bahwa semua manusia yang dilahirkan adalah sama. Teori belajar kognitif. Menurut Wundt, kognitif merupakan proses aktif dan kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental, bukan behavioral. Meskipun hal-hal bersifat behavioral tampak nyata dalam proses pembelajaran. Prinsip dasar teori belajar kognitif. Yang pertama, pembelajaran kognitif, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa belajar mengembangkan. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Dan yang terakhir, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga setiap manusia bisa mengaktualisasikan diri, mengekspresikan diri, dan menggali kemampuannya sehingga bisa diterapkan di dalam lingkungan. Teori belajar humanistik menurut para ahli, yang pertama ada Arthur Combs. Menurut Combs, belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa, dan guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak relevan bagi kehidupan mereka. Yang kedua, Abraham H. Maslow. Menurut teori Maslow, didasarkan atas asumsi di dalam diri individu ada 2 hal. Yang pertama, suatu hal yang positif untuk berkembang. Dan yang kedua, kebalikannya, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu.
Yang terakhir ada Carl Rogers. Rogers menganjurkan pendekatan pendidikan sebaiknya mencoba membuat belajar lebih menyenangkan, lebih berarti, lebih manusiawi, dan lebih personal. Dan yang terakhir, aplikasi belajar humanistik. Dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila belum memahami dan mengerti dalam belajar. Teori belajar Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Para guru hendaknya memiliki kepribadian yang menjadi pribadi yang bermutu dalam hal kepribadian kerohanian. Barulah menjadi pahlawan dan menyiapkan peserta didik untuk membela nusa dan bangsa. Nah, ada 3 semboyan pendidikan yang dipakai Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingat sasung telada, yang maknanya di depan memberi teladan. Yang kedua, imado mangun kasro, yang maknanya di tengah memberikan arahan ide. Dan yang terakhir, tuturi handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Nah, Ki Hajar Dewantara juga pernah menerapkan konsep belajar 3 dinding. Kenapa hanya 3 dinding? Maknanya ada 1 dinding yang terbuka, dan inilah yang menghubungkan sekolah dengan realita di luar sekolah. Lingkungan belajar. Menurut Sahroni, lingkungan pembelajaran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses terjadinya pembelajaran. Selanjutnya, fungsi lingkungan menurut Hamalik. Yang pertama ada fungsi psikologis. Suatu rangsangan bersumber dari lingkungan yang kemudian peserta didik akan memberikan responnya dengan menunjukkan tingkah laku tertentu. Yang kedua, fungsi pedagogis. Maknanya, lingkungan memberikan pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan di suatu lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, fungsi instruksional. Suatu lingkungan pembelajaran atau pendidikan dirancang secara khusus. Ada jenis-jenis lingkungan belajar. Yang pertama lingkungan sekolah, lingkungan keluarga. Yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar bisa tercapai. Adapun teori-teori motivasi belajar, yaitu teori hedonisme, teori kebutuhan, teori naluri, teori daya mendorong, dan teori reaksi yang dipelajari. Adapun asal motivasi belajar, yang pertama motivasi intrinsik, dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, menurut dasar bentukannya, ini mencakup motif bawaan dan motif yang dipelajari. Yang kedua, menurut Princeton, mencakup cognitive motives, self-expression, dan self-enjoyment. Dan yang ketiga, menurut Sugihartono dan kawan-kawan, motivasi instrumental, motivasi berprestasi, dan motivasi intrinsik. Bentuk-bentuk motivasi belajar dengan pemberian nilai, pemberian poin, pemberian hadiah, dan juga pemberian hukuman. Faktor-faktor yang mempengaruhi motif belajar muncul dari dalam diri pribadi individu, misalnya cita-cita, sikap belajar, konsentrasi. Dan yang terakhir adalah ciri dan indikator motivasi belajar. Ciri-cirinya adalah hasilnya seseorang individu tersebut memiliki sikap yang tekun, suka memecahkan masalah, rasa ingin tahunya tinggi, ulet, dan rajin. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar adalah evaluasi yang dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan peserta didik dan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi, penilaian, dan pengukuran saling berkaitan.
Untuk melakukan evaluasi, evaluator harus melakukan penilaian dan pengukuran terlebih dahulu. Adapun fungsi evaluasi belajar yaitu fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostik, dan seleksi dan penempatan. Tujuan yaitu keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Dan prinsip evaluasi belajar meliputi continue, komprehensif, adil dan objektif, dan instrumen yang baik. Instrumen evaluasi hasil belajar mencakup tes dan non-tes. Dan yang terakhir adalah follow up. Follow up ini mencakup remedial teaching dan pengayaan. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses dalam menentukan masalah atau hambatan yang dialami oleh peserta didik dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan menganalisis gejala-gejala atau kesulitan hambatan belajar peserta didik. Menurut Sumadi Suryobroto mengemukakan bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat diketahui melalui kriteria-kriteria yang sebenarnya merupakan harapan dan sekaligus kriteria tersebut merupakan faktor bagi terjadinya kesulitan belajar. Adanya kesulitan belajar dapat diketahui atas dasar grade level, age level, intelligence level, dan general level. Ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, misalnya prestasinya rendah, usaha yang dilakukannya tidak sesuai dengan hasilnya, lamban dalam mengerjakan tugas, mudah emosional, mudah tersinggung, dan sikap acuh dalam belajar. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar individu, yaitu faktor internal. Ini bisa terjadi dari diri individu tersebut, mungkin bisa jadi karena kurangnya motivasi yang dimiliki, ataupun juga karena kurangnya kesadaran diri. Dan yang selanjutnya faktor eksternal. Ini bisa terjadi karena orang tua yang kurang perhatian terhadap individu tersebut, ataupun lingkungannya yang kurang mendukung dia untuk sekolah. Dan yang pengenalan kesulitan belajar ini bisa dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar dengan cara yang pertama mengidentifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, melokalisasi letak kesulitan belajar. Yang ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, memperkirakan alternatif buatan. Yang kelima, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Dan yang keenam adalah tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah dari aku sendiri, yaitu inovasiku untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah menetapkan teori belajar humanistik dan teori belajar Ki Hajar Dewantara. Kenapa dua teori ini? Karena menurut saya dua teori ini sangat tepat untuk diterapkan dan untuk menjadi strategi dalam pembelajaran. Karena teori belajar humanistik proses yang memanusiakan manusia, dan dengan teori tersebut seseorang individu bisa mengaktualisasikan dirinya, bisa mengekspresikan dirinya, dan menggali kemampuannya. Dan teori belajar Ki Hajar Dewantara juga sangat tepat. Selanjutnya, membuat kurikulum yang bisa meningkatkan kemajuan pendidikan Indonesia. Nah, membuat kurikulum ini dengan cara mempertimbangkan dari teori-teori belajar yang sudah ada. Kan seperti teori belajar humanistik. Nah, yang bisa dikembangkan menjadi kurikulum. Dan selanjutnya, meniadakan full day school. Kenapa meniadakan full day school? Karena menurut saya belajar seharian di sekolah itu tidak sepenuhnya efektif. Mungkin di pagi hari memang efektif, tapi saat sudah memasuki jam-jam sore itu saya rasa kurang efektif, dan malahan akan membuat siswa menjadi mudah lelah dan kurangnya kedekatan dengan keluarga. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan semua pihak untuk pendidikan Indonesia. Nah,
keterlibatan semua pihak ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kemajuan pendidikan Indonesia, baik itu pihak pemerintah, pihak guru, dan pihak orang tua. Dan sekarang orang tua masih banyak yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting, dan tidak jarang orang tua masih kadang lebih menyuruh anaknya untuk bekerja dibandingkan sekolah. Nah, ini perlu dilakukan sosialisasi dari pihak pemerintah kepada para masyarakat untuk menggalakkan bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan yang kelima, sekolah online dan offline seperti blended learning. Kenapa? Karena sekolah online bisa menjadi refreshing bagi para siswa. Namun sekolah offline juga bisa memaksimalkan proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, menanamkan dan meningkatkan minat baca, terutama jurnal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak sekali terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.